Alright, selamat datang kembali di kelas Sabtu. Nah, para kelompok pendengar pembaca pirsawan, senang banget bertemu kembali ya di minggu ini. Gimana, Raki? Apa kabarnya nih? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iwan, kalau Iwan gimana, Iwan? Alhamdulillah sudah mulai ngantor. Udah pada mulai ngantor belum? Sudah Ayo, jangan di rumah Katanya, saja. Ayo keluar ke kantor lagi, ke jalan, membangun bangsa. iya, bangun perekonomian bangsa ya. Katanya tadi udah macet banget ya? Macet. Ya udah Gue macet mulai banget normal. tadi, men. Hari ini gue juga ke kantor hari ini macet banget. Oke, ya udahlah. Berarti udah kembali ke normal, walaupun belum tentu udah kembali lebih sehat. Ya, tapi hati-hati aja. Nah, kita tuh sekarang hari ini akan kedatangan seorang yang sangat spesial, karena teman kita semua ini adalah salah satu orang yang memiliki karir yang cukup dari kita teman-temanan kuliah, tapi karirnya tuh cukup unik, jalurnya nggak seperti yang diambil oleh teman-teman kita kebanyakan. Dan very interesting karena pernah ada di beberapa industri, jadi nanti kita akan banyak ngobrol sama dia ini. Oke, kalau gitu kita sambut Arif Muhammad Ritonga. Pada kaget lah ya, udah berapa tahun nih nggak ketemu kita nih. Kata siapa? Steve kan lu di ruangan sama kayak gue kan? Oh iya. Oh iya. Ordernya sama. Halo Arif. Beda gorden aja ya. Apa kabar, Gi? Baik, Ki. Apa kabar lo? Sehat, alhamdulillah. Gila. Bin, aman, Bin? Aman, kita aman. Iwan, aman lah ya. Terkendali. Terkendali. Lu udah WFH berapa lama nih, Dev? Pertengahan Maret ya? Pertengahan Maret ya? Berarti ya 3 bulan lebih lah ya? 3 bulan seminggu gitu lah. Iya, sama sih. Sama lah. Oke. Nah, lu kan ini nih, di area sales and marketing nih ya. Gimana ini? Cenayangan lu untuk dunia sales and marketing di beberapa bulan ke depan lah at least. Wah, ini agak susah nih. Ya, ini agak susah. Oke. Agak susah. Karena ya, kalau cuma sekedar perang nih, ya kan? Perang tembak-tembakan, ya kan? Masih bisa diprediksi kapan berakhirnya, men. Ya, lu tinggal hitung aja tuh. Kira-kira peluru musuh lu berapa, ya kan? Tanknya berapa. Pokoknya bisa diprediksi lah, ya kan? Nah, corona nggak ada yang bisa prediksi. Jadi supaya survive, ya, nggak ada lain cara lain ya, mau nggak mau lo tetap agile. Ya kan? Agile tuh gimana? Maksudnya kalau agile di sini artinya gimana? Berat. Gini. Ya, kalau kita di marketing tuh kan kita biasanya punya planning tahunan, ya. Terus ada 3 bulanan, ya. Ada bulanan, ya kan? Nah, ini kalau corona kayak gini udah nggak bisa berpatokan ke itu lagi. Ya kan? Udah nggak bisa. Jadi contoh aja nih kan corona tuh mulai boomingnya Maret lah ya. Mulai ngehits ya. Mulai ngehits. Ya kan. Naik daun. Viewersnya langsung jutaan lah, ya kan. Iya. Ya kan? Nah, itu kan kita ngomongin Q2 kan udah dari Februari dong. Iya. Disiapin tuh semuanya, ya kan, supaya Aprilnya mulus tuh, ya. Apalagi kan Q2 itu kan berarti Lebaran kan, festif tuh di Indonesia. Wah, Mei Juni. Nah, marketing tuh festif tuh luar biasa lah, ya. Perputaran duitnya gede, ya. Terus kecenderungan orang untuk beli tinggi, ya kan. Jadi untuk Indonesia sih festif itu satu periode yang kalau lu miss, wah ketinggalan kereta nih. Ya. Nah,
ya kan? Jadi pada saat persiapannya itu udah mulai dari Februari Maret. Ya kan? Nah, pada saat Februari Maret atau Januari lu pikirin plannya, ya, itu kan lu nggak pernah mikirin skenario corona ini kan? Nah, terus gimana nih? Begitu corona masuk, mau nggak mau lu harus review lagi plannya itu, mana yang masih relevan, mana yang enggak kan? Nah, ini yang harus dilakukan lah sekarang, Bin. Mau nggak mau, itu yang maksudnya kita harus agile. Jadi kita harus berani nih. Wah, ini udah nggak bisa lagi nih, gitu loh. Ya kan? Jadi rencana kita udah bicara udah enggak. Mungkin bulanan aja mungkin juga masih kurang cepet ya, Rif ya. Jadi mungkin bisa jadi 2 sekarang mingguan, udah mingguan, Ki. Udah mingguan. Wow. Udah mingguan. Sekarang gini, kenapa harus mingguan? Ya, kita lihat aja mengenai PSBB aja deh, ya kan? Nah, itu aja udah maju mundur berapa kali, ya kan? Ya kan? Nah, terus habis itu lu prediksi 2 minggu selesai. Misalnya lah, idealnya. Wah, kayaknya 2 minggu dulu nih. Terus diperpanjang lagi. Iya. Mana tuh? Ya kan? Terus habis itu tiba-tiba ada relaksasi nih. Iya. Ya kan? Nah, kalau lu bikin plan berdasarkan PSBB nih, ya kan? Terus tiba-tiba ada relaksasi, lu harus berubah dong. Iya, benar. Iya nggak? Karena bisa jadi udah nggak valid lagi. Ya kan? Oke. Jadi benar harus ngikutin responsif banget ya sama. Oh iya. Marketnya. Contoh gini aja. Gua kan di perusahaan beverage ya. Ya, beverage sekarang, ya kan? Minumannya sehat atau enggak? harus menjurus. Harus spesifik. Yang menyehatkan ada yang menyegarkan. Gini Wan. Gua bukan dokter, ya kan? Jadi gua nggak tahu itu minuman sehat atau enggak. Bukan kapasitas gua untuk minuman tapi yang pasti minumannya menghilangkan dahaga ya. Pastilah, ya kan? Ya kan? Nggak bikin lagi ya. Nah, bayangin kan kalau misalnya pada saat festive itu kan di industri beverage kan penting banget lah. Iya. Ya kan? Itu momennya banget ya, kayak momennya banget. Mungkin setahun lu udah ngincer itu nih nanti nih pasti ini nih gua akan gini nih gitu ya. Iya, ya kan? Terus siapa sangka gua dan sebelumnya kan orang beli itu di toko kan? Iya. Dia nggak di toko atau di toko lah ya. Siapa sih yang beli minuman di online? Gue. Ya minuman keras ya oke lah ya. Tapi kan ini kan minuman secara khusus dalam ya ini kan bukan minuman keras ya, ini kan minuman cair ya kan. Es batu kali ya. Es batu ya, iya minuman yang keras ya. Iya kan? Ya kantor gua dengan mau nggak mau ya kita harus create sistem home delivery dalam waktu ya tadi hitungan minggu. Yang sebelumnya nggak ada ya, Rif ya? Yang sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada, tapi kita manfaatkan infrastruktur yang ada. Jadi misalnya ini, ya kita kan punya customer service tuh. Iya. Ya kan, yang selama ini menangani komplain segala macam. Ya kan? Nah, ini langsung kita rubah menjadi dan itu kebetulan kan toll free, ya kan? Udahlah, ini harus langsung kita brief lah ke mereka, siap-siap untuk menerima orderan nih, karena kita mau buka home delivery. Ya kan? Tadinya dia hanya melayani komplain, sekarang dia harus melayani orang yang mau order produk kita. Nah, itu satu, ya kan? Berarti bayangin kita harus nge-brief customer service-nya kita. Ya. Terus yang kedua nih, home delivery. Berarti ya namanya juga home delivery. Berarti service delivery-nya. Iya. Ya kan? Selama ini, bayangin selama ini infrastruktur yang ada kan mengantar ke toko ya atau tempat yang udah pasti alamatnya. Oke. Ya kan? Iya. Tapi begitu lu bikin home delivery, kan nggak tahu titiknya di mana nih. Cari dulu lah.
ya kan, ngatur rutenya Iya, lah, ya kan, terus kita harus tentuin kan, kita bisa janjiin ke konsumen kita yang mau order nih berapa hari deliverynya, ya nggak, CBD kah, ya nggak. Nah, tapi di saat yang bersamaan sebenarnya antara customer service kita ataupun delivery timnya kita, dia kan tetap menjalankan fungsi normalnya. Iya, handling komplain. Iya. Nah, ya kan. Jadi mau nggak mau itu harus kita lakukan, mau nggak mau harus kita lakukan. Gitu. Jadi itu yang gue bilang agile itu, Bin. Oke, itu salah satu agile ya. Iya, dan itu terus abis itu kan kita mulai home delivery lewat mana nih? Ngasih taunya, ya kan? Lewat ini deh, sosial media segala macam gitu ya. Nah, habis itu kan lu mulai mikirin kontennya dong. Apa nih yang harus di komunikasikan, sampaikan. Komunikasikan kontennya, ya kan? Karena kan konten yang lu punya sekarang kan lu nggak expect bakal mengkomunikasikan home delivery. Jadi rencana konten marketing itu juga jadi basi semua ya pada saat kondisi ini ya. Iya dong. Jadi misalnya dalam konteks festif lah ya, Lebaran nih, ya. Misalnya biasanya nih kalau normal-normal ya kumpul keluarga gitu ya. Rayakan apa bersama. Iya. Ini sekarang gimana nih kita ngomongnya? Rayakan bersama di rumah masing-masing ya. Iya, kan jadi harus ditweak dong. Iya. Harus ditweak gitu loh. Jadi kontennya kita juga udah mulai yang ini produk kita kan tadinya kan away from home consumption lah, artinya produk yang dikonsumsi di luar rumah kan. Sekarang kan kita mau narik ke supaya dia di dalam rumah, benar kan? Iya kan? Nah, sekarang gini, aku tanya lah misalnya, apa yang lu lakukan pertama kali sejak COVID-1? Yang lu belum pernah ngelakuinnya, tapi lu lakuin itu di rumah. Apaan? Jadi apa yang dilakukan? Yang baru pertama kali lu lakukan ya di rumah ya, itu lu lakukan karena COVID. Apaan ya? Bosan banget hidup lu, Sulit. Gue melakukan semuanya di dalam rumah. Oh iya. Lu Debin. Apa ya? Mungkin beberapa ya banyak lah. Pertama mungkin kerja. Apa aja lah. Kerja. Kerja ya. Walaupun ya jarang lah. Tapi kan ini kan pertama kali tuh kerja bayangin berapa? 3 bulan lebih. 3,5 bulan. Kerja di rumah terus. Jadi dari pagi bangun terus kerja. Video conference mungkin ya. Nggak sebanyak itulah biasanya ya. Terus itu kita lakukan dari rumah gitu. Itu satu. Kedua, banyak membeli barang-barang yang tidak perlu. Yang tidak perlu dan sebelumnya nggak dibeli online. Online, benar. Kayak ya banyak lah groceries misalnya. Ya. Namanya barang-barang kebutuhan sehari-hari ya. Ya. Kan kita biasanya langsung aja ke supermarket atau minimarket gitu. Sekarang kan wah ini kurang aman nih. Coba ternyata banyak juga yang jualan, ada yang delivery gitu-gitu kan. Iya. Makanya kan arahnya kan ke sana nih. Iya, benar. Ya kan? Katakanlah misalnya lo tadi beli grocery lah ya, apapun itulah gitu ya. Nah, pada saat lo melakukan pemilihan barang nih, kan lo lewat handphone tuh ya. Iya. Lo lewat ini kan. Apa yang misalnya lo beli gula deh ya. Iya. Ya, lu beli gula nih, ya kan? Kan gula banyak mereknya, Ben. Iya. Ya kan? Nah, kenapa lu milih gula merek A daripada merek B? Oke. Penting nih. Kalau gua misalnya gini, pertama gua mungkin namanya pernah gua denger. At least ya, gua bukan seorang pembeli groceries yang
militan gitu. Jadi ini kayaknya gue pernah denger nih, misalnya merek ini gue pernah denger. Tapi Bin, kita fokus ke gula nih, gula. Iya benar, gula. Oh ini gue pernah denger nih. Oh namanya gula gitu. Karena yang lain mungkin gue nggak tahu lah gitu kan. Konsumsi gue agak ini juga, maksudnya ya kita hati-hati, ya kan? Karena kan kalau lagi COVID ini kan lu kan hati-hati dong, lu beli barang-barang ini, terus udah gitu nanti tiba-tiba nggak hygiene atau apa, itu concern. Kedua itu, jadi mungkin yang gue udah pernah denger lah mungkin sebelumnya itu satu. Kedua ya harga pastinya, ya kan? Ini gimana nih? Kalau misalnya gue agak rajin ya gue liatin tuh 100 mili, yang mana yang 100 milinya lebih murah misalnya? Atau ada yang bandit nggak? Ya misalnya kayak gitu lah ya, dapat apa gitu. Itu mulai kita liatin gitu. Terakhirnya adalah accessibility, apa namanya ya gampang atau enggak nih gue nyarinya, milihnya dan dikirimnya gitu. Kalau misalnya agak ribet kan gue males, ya nggak? Gitu. Ya, nah makanya kan berarti kalau kita lihat kan Ebin milih gula, dia nggak peduli. Dia level pertama dia nentuin mereknya pernah dikenal dulu lah. Iya, gue pernah denger nggak gitu. Pernah dengar atau enggak gitu kan. Terus yang kedua stepnya dia milih promo dong. Iya. Ya, kan? Price sensitive. Nah. Cost effective, price sensitive. Ya kan? Benar kan? Yeah. Nah, gula nih, ya kan? Akhirnya lo beli yang mana? Yang promo? Iya, akhirnya gue beli yang hybrid. Pernah dengar promo mudah diambil gitu. Ini tuh berasa kayak dikulitin sama psikolog gitu ya, kalau kita ngundang psikolog ditanya-tanya kepribadian. Iya benar. Itu lo di-judge something gitu sama si Jadi behavior gue dalam membeli itu ini. Iya. Tapi gini Ki, poinnya adalah memang marketing tuh itu loh Ki. Iya kan, lo harus tahu siapa konsumen lo, siapa shopper lo. Ya kan. Behaviornya gimana? Ya. Gitu sekarang gue tanya pertanyaan yang sama Ebin nih, ya kan? Lo ada beli obat batuk nggak 3 bulan ini? Obat batuk belum tuh. Vitamin. Ada. Vitamin ada. Ya. Vitamin ya. Ada. Gimana lo cara belinya? Lo search. Gue langsung cari aja ya apa. Oke. Gitu. Jadi gue beli obat sama itu. Gue tahu karena gue udah tahu. Gue udah tahu apa yang gue pengen. Jadi gue cari pertama ya gue mungkin cari mungkin kalau marketplace atau apa ya toko gitu ya yang jual itu. Ya udah sih paling itu sih yang gue cari karena gue udah jelas tahunya apa. Lu udah tahu kan? Iya. Oke. Pas lu search, di sebelahnya ada merek lain, ada promo. Lu beli yang promo atau enggak? Enggak sih. Oke. Ya? Enggak kan, Bin? Enggak. Ya, oke. Karena kenapa cara keputusan lu membeli berbeda ya? Antara gula sama vitamin. Padahal lu orang yang sama. Mungkin karena gue melihat nilainya mungkin ya atau manfaatnya lah ya buat gua itu berbeda gitu. Jadi mungkin kalau gula ya sama-sama aja lah. Gua kalau gula ini terus sama gula itu ya gini mendingan gua beli yang promo aja gitu. Tapi kalau ini kan mungkin wah gua udah biasa misalnya pakai ini atau ini kayaknya gua udah pakai cocok nih ya gitu-gitu sih. Nah, ya kan? Padahal Ebin orang yang sama loh. Iya. Padahal bisa aja si vitamin satu lagi itu kandungannya sama ya. Bisa aja kan. Dan ada promo, tapi Ebin nggak milih yang itu. Iya. Dilihat aja enggak gitu ya. Iya, benar. Nah, makanya maksudnya gue kan terkait sama COVID sama gimana marketing ini nyikapinya. Yang paling penting itu yang pertama adalah lo harus tahu siapa konsumennya, siapa shoppernya nih. Ya kan? Jadi lo mengenali market lo gitu ya? Ya, itu satu udah pasti. Tapi yang paling penting adalah kenapa orang beli produk lo? Apa yang memotivasi dia beli produk lo? Ya, kalau misalnya gue sebagai penjual gula nih, ya enggak? Ya kan? Kan gue tahu kan, kayak Ebin tadi dia nggak milih, yang penting ada promo nih.
pertanyaannya adalah berarti uang marketing gue semua untuk promo aja. Ya enggak? Tapi begitu gue jual Vita, padahal kan, karena kan Ebin orang yang sama, ya, tapi mempunyai cara ngambil keputusan dan membeli yang berbeda dari dua kategori, ya kan? Nah, jadi itu juga yang harus kita tahu nih di situasi kayak gini nih, ada yang berubah nggak sih? Jadi behavior orangnya ketika COVID ini kita harus ngerti ya. Gitu. Sekarang gini, Bin, gue tanya lagi. Iya. Katakan nggak ada COVID, Bin. Iya. Lo berarti kan beli di tempat lah ya. Iya. Di yang ijo-ijo itulah mungkin. Iya. Kalau kemana-mana diikutin gitu. Ya kan? Nah, biasanya kalau farmasi itu kan biasanya ijo gitu ya kan. Nah, ya kan? Kalau beli diikuti. Ya. Pak, ada ini kulit bawah kayaknya. Terakhir Bin. Iya. Nggak nambah vitamin, Pak, gitu kan. Upselling. Gue merasa, ada apa dengan gue? Ya kan? Iya. Nah, terus pada saat lu berbelanja di toko, Bin, ya kan? Kan lu udah tahu juga dong mau beli kan? Iya. Lu tahu juga brandnya. Iya. Tapi pernah nggak lu melakukan pada saat lu udah tahu barang yang udah lu beli tapi sampai toko itu berubah? Sering sih kalau itu. Nah, itu benar, Bin. Jadi kalau lu jawaban lu sering, lu normal. Alhamdulillah. Karena ini kayak tes deg-degan banget gitu dengerinnya. Tapi karena memang ya lebih dari 70-80% tuh orang bikin list belanjaan sampai toko berubah. Iya. Oke. Mungkin berubah atau misalnya nambah yang lain-lain gitu. Oh, ini bisa macam-macam lah, macam-macam. Ya kan? Nah, berarti kan dengan ada COVID ini berubah nih, orang jadi lebih selektif gitu ya. Iya. Nah, kayak tadi gula deh. Gula tadinya biasanya asal-asalan aja lah. Iya. Ya kan, merek apa aja, yang penting ada promo beli. Iya. Tapi karena ada COVID kan orang even milih gula aja, Ebin, tadi step pertamanya dia adalah dia ngecek yang higienis atau enggak loh. Ya kan? Enggak, ini buat branding aja sih, biar kelihatannya gue anak ingin. Kalau biasanya gula curah. Kiloan. Gula curah. Curah aja. Iya, tapi benar. Nah, ya itu yang tadi balik lagi nyikapin situasi ini kayak mana? Karena memang orang berubah kok, cara ininya berubah lah. Jadi kita harus paham sebenarnya di kondisi sekarang gimana caranya orang ngambil keputusan gitu ya kalau dia mau beli produk tertentu. Dan setiap jenis produk juga bisa jadi beda-beda gitu cara ngambilnya keputusannya. Beda-beda, Ki. Kayak tadi aja, Ebin satu orang yang sama loh. Ya kan? Lo kan nggak dua kepribadian kan, satu. Belum ya. Nah, tapi cara dia ngambil keputusan membeli barang beda loh. Yang satu nggak peduli, ya kan? Yang satu mau ada promo yang lain, gue maunya yang ini nih. Dia berubah dari yang price hunter ya menjadi eksploratif nih, karena dia udah ekspor kan, ini yang pas, vitamin ininya ada ini, ada minyak ikan apalah, ini. Minyak ikan, iya. Kan? Jadi penting banget, yang paling penting itu adalah kita harus tahu dengan situasi berubah ini, apa behavior orang yang berubah terhadap produk kita. Oke, penting. Rif, ya kan? Apa yang memudahkan ya? Apa misalnya bukan memudahkan ya? Part yang biasanya kita perlu sebagai seorang mungkin sales and marketing gitu ya, yang kita perlu segera untuk ya ini nih mungkin top 2 things deh atau top 3 lah gitu yang lu perlu lihat orang tuh ininya, terus ininya misalnya gitu. Ketika kita pengen mengerti konsumer kita gitu. Jadi gini, yang paling penting itu adalah empati, Ben. Empati itu singkatan tertentu apa? Enggak ada. Ini bukan kelas motivasi, bukan.
Ya kan? Iya. Empati. Apa gitu. Iya. Lo kan jagonya gitu-gitu, Gi. Iya. Itu dulu lah. Aduh. Iya kan? Nah, empati, Bin. Empati. Empati. Oke, Kenapa jadi empati? Ya kan? Jadi gini, sebenarnya kenapa orang membeli suatu barang itu kan karena dia butuh, ya kan? Yeah. Dia butuh karena apa? Karena ada kekurangan di dirinya dia. Iya dong. Iya. Misalnya gula aja lah, tadi balik lagi lah ke gula lah, ya kan? Kenapa lu beli gula? Karena lu merasa teh lu itu hambar. Iya. Ya kan? Yeah. Sehingga lu butuh gula. Ya kan? Nah, mungkin dulu pertama kali orang bisnis gula, ya gara-gara itu juga. Dia ngelihat bahwa orang minum teh dulu semuanya, terus dia ngerasa kok tehnya hambar aja nih. Kalau gua kasih gula kayaknya jadi enak nih. Muncullah akhirnya produksi gula. Tapi semua produk itu, apapun bisnis lu lah ya, mau lu UKM atau lu mau apa gitu ya. Yang paling penting itu adalah lu harus empati. Nah, tadi kan konteksnya Ebin kan gimana nih kita supaya tahu maunya itu kan. Pelanggan, ya kan? Nah, lo harus meletakkan posisi lo itu di posisinya mereka. Painful-nya mereka apa sih? Pain point-nya. Iya. Once lo bisa ngasih, bawa produk lo bisa mengatasi pain point-nya dia, dia pasti beli produk lo. Nah, kita kan sometimes beda ya, Rif. Pain point lo kan mungkin beda dengan pain point gue atau apalah. Orang-orang kan punya different apalah motivation-nya. Apa yang mungkin biasanya lo lakukan untuk biar bisa mengerti, karena kan orang beda-beda apa segala macam gitu. Ya, ini Bin, nggak ada satu produk pun di dunia ini yang bisa memenuhi kepuasan seluruh orang, nggak ada. Nggak ada, men. Ya kan? Banget, ya, makanya gue bilang kan ini lebih ke tadi pas lu bilang psikologi itu ya emang itu. Jadi maksud gue kan sekarang gini deh. Jadi psikolog kau mulai. Enggak lagi. Enggak lah, ya kan? Enggak ada, Bin. Jadi yang paling penting itulah menentukan segmentasi. Oh, oke. Segmenting. STP ya kalau dulu ya. Jadi lu harus bener-bener memilih nih, Bin. Memilih, ya. Misal lu mau jual vitamin tadi, ya kan? Vitamin apa yang mau lu jual? Siapa yang mau lu sasar nih? Anak-anak, ya kan? Terus remaja, ya kan? Atau orang tua nih? Itu harus lu pilih di awal, dan lu harus konsisten tuh di situ. Konsisten terhadap ininya ya, maksudnya message dari si produk itu, brand itu. Sekarang ini harusnya kalian bisa nebak nih, ada satu brand nih, ya kan? Ini dapat hadiah nih. Enggak. Kan kita nggak boleh nyebutin merek. Oke. Jadi kita jawabnya dalam hati nih, ada gimana? Ya, dalam hati. Tapi kalian pasti tahu lah. Oke. Ada brand susu yang spesifik banget yang nyuruh lu untuk jalan 1.000 langkah, 20.000 langkah itu loh. Susu cap nyonya. Ya kan? Nyonya. Ijo lah. Oke, iya. Ya, segmen segmennya senior ya. Nah, ya kan? Coba. Dia waktu itu kan memang kalau menurut gua dia smart banget kan. Dia milih yang segmen orang tua, dan sekarang kan kenapa dia berani mengeluarkan di segmen itu? Menurut gua proses berpikirnya dia pertama adalah ada berapa orang tua di Indonesia. Ya dong. Ya kan? Ya, benar. Terus apa yang bikin orang tua itu apa aspirasi orang tua sebenarnya?
dia walaupun tua, ya kan, tapi tetap pengen beraktivitas, benar nggak? Turun lagi tuh, ya kan? Habis itu turun lagi, apa yang menghalangi dia untuk beraktivitas? Sakit tulangnya. Iya. Oh, berarti masalahnya dia di tulang nih. Ya nggak? Untuk yang tua-tua keladi ini ya penting. Iya. Dan itu booming banget kan. Iya benar. Zaman itu emang gila-gilaan banget. Apalagi kalau nggak empati yang dia gali. Ambil ya. Jadi antara empati atau eksploitasi, apa bedanya, Rif? Kita eksploitasi pain point orang, kesusahan para orang tua itu dengan menjual produk susu. Oke. Empati itu proses berpikirnya, eksploitasi itu proses eksekusinya sebenarnya. Iya. Tapi proses berpikirnya empati. Empati. Iya. Nggak ada lah yang namanya eksploitasi. Bohong. Aduh. Nggak ada lah ya, nama eksploitasi nggak ada lah. Iya. Kan? Itu tadi baru 2 ya, Gi? Apa tuh? Tadi kan baru empati sama segmen kan kita bicara ya. Iya, segmennya. Asik. 3 kan, ada 3 tadi katanya. Nggak, ada. Lu yang bilang 3, lu STP. Ya kan? Iya. Ya kan? Ya, segmentednya, targetnya siapa sama positioningnya lah, STP lagi. Ya kan? Iya. Nah, ini kan cuma kan rumus ini tuh sebenarnya udah lama lah digunakan brand-brand gede gitu ya. Nah, harusnya sih UKM juga harus mulai itu tuh, Nah, pas banget nih kan. Ya. Sekarang kan lagi ini banget nih ya, di kondisi sekarang bermunculan. Nah, teman-teman banyak yang usaha gitu. Nah, gimana tuh Gi? Kalau misalnya UKM apa ada cara berpikir yang ini gitu, yang spesifik gitu? Iya. Jadi kadang-kadang kan gini ya, Ki. Ini kalau ini observasi gua, bisa jadi salah juga, ya kan? Kalau gua lihat sih banyak yang terjebak ke produk gini, bukan itu, bukan maksud gua gini. Produk itu adalah sesuatu yang kayak tadi gua bilang, produk itu nggak ada yang menyenangkan semua orang. Ya kan? Jadi sebenarnya nggak ada yang namanya produk bagus ataupun nggak ada produk yang jelek. Yang ada tuh produk cocok atau enggak. Pantesan tuh obat batuk ini cocok untuk saya gitu ya. Soalnya dulu manjur apa kayaknya enggak juga, belum tentu. Iya kan. Nah, jadi balik lagi ke segmen tadi Ki, ya kan? Lu mau jual apapun juga harus berpikirnya mulai dari situ, ya kan? Anggaplah lu jualan lontong lah, Ki. Ya. Ya, lu jualan lontong lah, misalnya, ya kan? Selama ini kan masih banyak yang namanya orang beli lontong itu karena lontongnya enak, gitu. Tapi belum ada yang benar-benar membranding lontong itu loh, ya kan? Nah, gimana nge-branding lontong? Kan sekarang gini, misal lu jualan lontong nih. Lu jualan karena lu jago bikin lontong, ya kan? Ini simple aja nih. Tunggu. Ini lontong ada isinya apa enggak? Ya. Ada isinya. Sayur lah. Lontong sayur deh. Terus. Lontong sayur deh, Ki. Lontong sayur deh. Gue susah kalau membayangkan lontong kosong tuh kayaknya sama-sama aja menurut gue. Kalau ada rasanya itu kan beda lagi. Ya. Oke. Terus. Terserah ya. Oke lah, katakanlah lu punya lontong deh yang ada isinya. Orangnya punya lontong ya. Padahal tadinya gue pikir tuh kayak lontong Padang sama lontong Medan gitu sih. Oke lah, katakan lontong itu lagi. Iya. Terus lu jualan lontong, ya kan? Terus lu laku nih, Ki. Ya, omset lu ya 10 juta lah sebulan karena lontong lu enak gitu ya. Orang datang ke tempat lu udah tahu segala macam. Terus pertanyaannya adalah 10 juta sekarang sama 10 juta 2 tahun lagi kan beda dong. Iya. Artinya kalau bisnis lu 10 juta terus, lu sebenarnya makin miskin dong. Iya, benar. Ya kan? Berarti kan lu pengen 20 juta, Ki. Iya.
Ya kan? Gimana lu naikin lontong lu dari 10 juta ke 20 juta? Maksudnya omsetnya nih? Iya, iyalah omset. Kan kita ngomong bisnis kan. Oke. Either naikin harga atau jumlahnya dibanyakin gitu ya? Exactly. Berarti kan pilihannya itu kan, Ki? Iya, iya. Lu naikin harga atau jumlahnya dibanyakin. Jumlahnya dibanyakin. Nah. Ya kan? Nah, ada satu lagi sebenarnya. Apa tuh? Cost dikurangin. Tadi yang lu bilang jumlah dibanyakin itu berarti orang yang beli lebih banyak. Iya, jualnya lebih banyak. Ya, ada satu lagi, Ki. Orang bisa tetap, tapi dari yang makannya 1 jadi makan 2. Nambah. Ya. Nah, lo harus evaluasi tiga-tiganya dong. Ya, naik harga shortcut. Ya enggak? Ya. Tapi balik lagi, kategorinya lo lontong itu price sensitif atau enggak tadi? Oke. Bisa tergantikan atau enggak, ya kan? Ya. Begitu lu sadar bahwa lontong itu price sensitif, berarti ini lu coret. Iya. Kan? Ya. Atau misalnya yang kedua nih, lu jual lebih banyak, ya kan? Nah, pada saat lu jual lebih banyak, either lu buka toko lagi, ya enggak? Atau orang jadi lebih banyak tahu nih. Yang tadinya cuma seputaran komplek, harus dikembangin. Iya. Tapi kan sebenarnya semua tukang lontong bisa ngelakuin ini kan sebenarnya. Benar. Iya kan? Makanya lo harus pilih yang segmented tadi, yang target tadi gitu ya. Nah, si lontong ini lo harus branding selain dia apa perbedaan lontong ini sama lontong yang lain. Diferensiasi lo harus pilih, harus bikin. Misalnya, lo tanya sama pelanggan lo yang jual yang beli lontong lah, ya kan? Apa nih kurangnya, gitu kan? Kayaknya ini deh, kalau gue beli pagi makan siang udah nggak enak. Nggak tahan lama ya. Berarti lo nggak tahan lama gitu kan? Nah, lo di situ harus berarti kan pain point-nya apa nih? Nggak tahan lama nih dia. Nggak tahan lama, betul. Ya kan? Nah, di sini lo memang harus berpikir gimana tuh supaya tahan lama. Apakah lo udah nggak bisa pakai plastik doang nih sekarang? Ya kan? Atau gimana? Nah, ini yang gue lihat tukang lontong di komplek gue belum mikirin. Padahal dia enak banget lontongnya. Oke. Nice. Ya kan? Gitu. Atau misalnya yang lebih gede lagi deh. Ya kan? Lontong itu kan sebenarnya bisa untuk ngemil juga kan? Ya. Tapi kenapa ya kita nggak pernah lihat gitu, ada tagline lontong Ibu Siti gantinya ngemil gitu. Oh, heavy snack. Iya kan? Iya kan? Iya nggak? Nah, maksud gue itu tuh yang gue lihat UKM harus mulai pikirin sih. Memang dipikirin step-stepnya itu harus tahu gitu loh. Branding gitu ya, itu benar juga sih. Branding. Itu yang kadang lemah ya. Pokoknya misalkan dia jualan satu barang gitu ya. Ya udah pokoknya dia jual jual bakso misalkan. Ya udah pokoknya dia jual baksonya aja yang dia pikirin. Tapi branding mungkin ngasih merek gitu, tapi nggak pernah benar-benar apa sih bakso lo sebenarnya gitu ya. Iya. Nggak pernah benar-benar di ini kan gitu, di branding gitu. Jadi ngasih merek itu bukan branding gitu ya, Gi? Gini. Ngasih merek itu kan bagian dari branding dong. Bagian dari branding. Tapi nggak cukup kan? Gitu kan. Ya, sekarang gini. Merek itu kan identitinya lo. Ya, merek itu nama, Raki. Ya kan? Raki itu orang seperti apa? Itu branding. Waduh. Bagus nih. Reputasinya Raki ini seperti apa gitu ya. Dan Raki bisa merubah rebrandingnya dari dulu waktu di kampus sampai sekarang. Tahu. Perlu banget dibahas branding. Maksudnya sekarang jadi lebih cinta pelajaran. Knowledge gitu. Iya. Dulu juga, tapi mungkin sekarang lebih tinggi aja. Iya. Jadi itu tuh nggak bisa cuma sekedar jual bakso doang. Iya. Ya kan? Iya.
Makanya tuh kalau jual bakso aja lu bayangin tuh ada inovasinya kan. Itu beda, ada bakso beranak ya nggak? Iya benar. Bakso yang segede bola tenis, Iya, itu. Bakso beranak, bakso di dalamnya ada bakso lagi ya, benar. Nah, bakso beranak benar. Nah, sekarang kalau lu punya produk gimana? Iya. Tapi balik lagi empati sama aja deh kayak misalnya nih. Ini kelas Sabtu. Bagus nih. Menarik nih. Bagus nih. Berapa subscriber? Berapa juta ya nanyanya? Oke. 2 juta ya terakhir. 2 juta 500 kalau salah. Naik dong ke 5 juta, mau dong. Oh, mau. Ya kan? Gimana caranya, Bos? Ya, balik lagi, Ki. Kenapa lu bertiga bikin kelas Sabtu? Oh, gue tahu jawabannya. Ini pertanyaan. Iya. Silakan, Wan. Jawabannya ini ke pertanyaan Arif yang pertama. Kita melakukan hal yang tidak kita lakukan semenjak COVID. Yaitu Sabtu. Jadi, lo lama juga mikirnya, Wan. Ada setengah jam loh ini mikirnya. Jadi kita udah ngomong berapa lama, baru Iwan muncul ya. Jawaban. Tapi beda. Oke. Ini pertanyaan paling fundamental. Kelas Sabtu ada karena apa? Ki, coba Ki. Ini tuh gue bagus nih, lumayan nih. Kalau jawabnya lebih dari 30 detik, ya kan? Nah, artinya lu bertiga bikin kelas 1 iseng-iseng doang. Iya. Jawabannya udah ada, belum keluar aja. Tapi soalnya tadi mata lu sempat ke atas, Ki. Bagus nih, bagus. Ini salah satu kelas 1 paling bermanfaat. Ini bermanfaat nih. Iya. Coba dijawab ya. Coba dijawab ya. Coba dijawab ya. Kelas Sabtu itu dibuat untuk bisa knowledge sharing tapi menghibur. Knowledge sharing tapi menghibur. Yes. Oke. Siapa yang butuh knowledge-nya? Siapa yang butuh knowledge? Ya, segmentasi kita bicara. Iya dong. Okay. Kalau dari apa yang kita bicarakan dari awal adalah orang-orang yang punya keresahan yang sama kita. Oke. Apa itu keresahan yang sama? Yang umurannya sekitar kita. Oke. Dengan segala permasalahan umur di sekitaran kita, gitu kira-kira. Oke. Ya, berarti jelas nih kan? Iya. Lu segmen lu pengen yang umurnya 22 ke atas nih, 22 sampai 28 berarti seumuran kita. Ya sih, gue mikirnya. Iya, benar. Gue mikirnya sih ya segitulah. Iya, benar. Yang baru lulus kuliah ya. Iya. Baru first jobber. First jobber kan. Nah, berarti kan lu pengennya ngasih itu kan? Iya. Nah, ini kan udah jalan berapa lama nih? Semenjak COVID ya, berapa? Iya. Semenjak COVID. Kita tuh udah berapa? 9 episode, berarti 9 minggu. Sekarang 9 minggu. Sekarang 9. Ya. Oke, udah 9 minggu, berarti 9 video dong. Iya. 9 video, ini ke-9. Ya, udah saatnya evaluasi dong. 10 sih rencananya tadinya. Iyalah. Ya kan? Oke, boleh. Evaluasi, benar. Boleh. Tapi lu bertiga, pernah nggak? Kan lu tahu kan subscriber lu siapa-siapa aja kan? Enggak semuanya, tapi dari 2.500.000 itu ya sebagian besar. Ambillah random random 50.000 lah. Oh, 50.000 ya. Ada lah ya. Tahu. Kalau 50.000 tahu lah kira-kira. Nah, lu pernah nggak nanya 50.000 subscriber lu itu apakah objektifnya lu sama yang dia dapat match atau enggak? Oke, belum pernah. Ya. Itu harus ditanyakan ya? Iya dong. Wahai para pendengar kelas Sabtu, mohon dijawab. Komentar di bawah sini atau di Instagramnya kelas Sabtu. Nah. Apakah apa yang kita rencanakan itu sudah tercapai belum? Ya, gitu, tapi kan ini kan karena tadi gue tanya kan, sebenarnya yang tahu bahwa segmentasi ini pengen yang seumuran yang 22 tahun tadi, bertiga kan? Iya betul. Kan? Betul. Dan lo kan kalau sebenarnya kan, nah itu harus lu cek.
Pertama harus lu cek dong, subscriber lu itu kira-kira umurnya segitu nggak? Cocok. Udah dicek tuh di range umurnya. Cocok. Berarti cocok nih. Cocok. Ya. Cocok. Sekarang apakah kontennya sesuai nggak dengan mereka? Memang benar-benar bisa menjawab itu ya? Menjawab keresahannya. Keresahan. Tolong ya teman-teman dikomentari biar saya tidak terlalu merasa dijudge sekarang ini. Iya. Terus. Nah, sekarang ya kalau lu udah tahu itu, ya kan, akhirnya nanti akan membantu kalian bertiga untuk menentukan kontennya. Oke. Ya nggak? Memahami empati tadi ya, segmentasi kan kita mungkin udah segmentasi, terus kita bicara masalah apa namanya tadi. Berempati dengan apa yang udah ada. Kan tadi kan positioningnya lu kan pengen jadi channel YouTube yang untuk anak umur 22 tahun, kan, yang punya keresahan. Nah, jadi lu harus ini Bin Wan sama Raki, lu harus list keresahan anak umur 22 tahun itu apa aja. Betul, ya kan? Betul. Jadi lu udah punya planning sampai 10 episode ke depan juga lu udah tahu apa aja. Nanti setelah tahu kontennya, ya, baru lu tinggal cari narasumbernya dong yang pasti. Kita udah sebenarnya daftar konten tuh cukup panjang. Jadi udah ada nama-nama pembicara. Yang jadi masalah itu memang ininya ya, yang jadi masalah itu adalah waktu selalu jadi masalah. Di umuran kita sekarang ini, waktu itu luar biasa. Emang bangun brand harus ada pengorbanan. Gitu. Berat kali, Bang. Ya kan? Nah, mungkin itu ya. Jadi kenapa? Misalnya gini lah, tadi dari yang 2,5 juta subscriber lo itu ngerasa bahwa channel ini fit untuk mereka. Ya kan? Apa yang akan mereka lakukan? Langsung kasih tahu lah, ya nggak? Iya, benar. Nah, itu kan untuk lo dapat new usernya kan? Iya. Ya, lo harus jadiin ambasador. Jadi ambasador lo paling besar itu adalah subscribernya lo. Iya, benar. Apakah mereka mau menceritakan ini lagi ke orang lain gitu ya maksudnya? Ya? Betul. Apakah mereka mau bilang, kelas Sabtu ini seru nih, cocok sama kita nih. Lu dengerin deh. Ya kan? Karena yang namanya subscriber udah pasti dia tiap minggu loncengnya bunyi kan, kalau dia nyalain loncengnya. Benar. Ini disclaimer ya, teman-teman, ini sebenarnya cuma jadi contoh doang. Kita tahu semua apa yang kita lakukan gitu. Nah, jadi ini buat teman-teman yang punya bisnis di rumah. Satu lagi nih. Apa? Target dong. Nah, itu tuh yang menarik tuh, Rif. Menarik banget nih. Ini yang suka lupa ya orang ya. Jadi keasikan melakukan sesuatu, dia jualan apa, jualan ini, kita bikin YouTube, tapi kita nggak pernah bicara target. Karena gini, target itu memaksa lu untuk melakukan lebih satu, atau bahwa apakah lu udah on the right track atau enggak. Mengukur ya, Gi? Iya, mengukur dong. Ya kan, misalnya lu pengen nanti Agustus, subscriber lu 60 juta. Ya kan? By ending Agustus lu bertiga ngobrol dong. Anjir nih 59 juta nih, 1 juta lagi kurang. Kenapa ya kita nggak dapat 1 juta? Even 1 juta pun lu harus tanya. Ya. Bagus nih. Kurang budget. Jawabannya. Untuk mengeksekusi target itu lu kan perlu tools. Iya. Budget itu ada tools ya. Nah, Bapak Raki, bagaimana budgetnya? Sudah ada? Aman ya? Aman. Gini, ya. Nggak melulu duit, Wan. Nah. Coba tolong dijelaskan. Penting nih. Sekarang ya, menurut gua brand kalian ini, ya kan, itu mau nggak mau kekuatannya adalah dari mulut ke mulut. Yes. Astagfirullah. Ya kan? Mouth to mouth gitu. Iya sih. Agak dari masker gitu? Dari masker ke masker. Iya, pakai masker lebih aman kalau sekarang gitu.
Iya. Oke. Ada biaya lagi. Iya. Ada lah. Asal lu bikin konten yang pas dengan target segmented lu. Betul. Cukup sebenarnya. Cukup sebenarnya. Benar. Ya. Ini adalah episode yang gua merasa dapat PR banyak nih. Iya. Jadi realis, ini kok malah jadi PR nih. Iya. Bagus. Itu dia. Tapi ini relate banget sih ya, maksudnya. Maksudnya gini, nggak sekarang kalau ini kebetulan ya di during PSBB, during WFH ini, gue ngobrol sama teman-teman nih, banyak yang ingin melakukan hal-hal yang agak extraordinary. Jadi dia ada yang tadi ya kayak kita yang mencoba bikin YouTube channel, ada yang jadinya branding di Instagram, ada yang jadinya dia jualan tadi produk gitu ya, ada yang dia macam-macam lah gitu. Orang mencoba melakukan sesuatu. Mungkin ini mekanisme, I don't know, mungkin mekanisme survive juga dari kondisi yang begini gitu atau apa gitu. Jadi menurut gue sih relate banget ya buat teman-teman yang nonton. Ya kita harus mikirin hal-hal tadi. Jadi nggak cuman jualan terus udah gitu ya. Memang happy ya. Kalau awal-awal tuh kan happy tuh. Dong. Ada yang beli, ada yang ini, ada yang gitu. Cuman memang kan kita bicara tadi ya. Kayaknya kalau gue boleh ini ya bicara bisnis ataupun bicara branding, sebenarnya bukan bicara masalah nggak melulu bicara masalah uang, nggak melulu bicara masalah profit, tapi bicaranya growth gitu ya. Jadi gimana sih ini growing gitu? Betul. Gitu, ya. Mau growingnya seperti apa? Makin kalau lo maunya makin cepat, maka lo harus melakukan apa gitu. Jadi berstrategi untuk grow itu sesuai sama yang kita mau. Tapi yang tadi Arif bilang terakhir itu penting banget, target. Jadi kalau nggak punya target dan kita cuma grow aja, tapi kita nggak punya satu ukuran tertentu yang kita itu bagus banget sih. Dan kebetulan sih target kita selalu kita lampaui tiap minggu ya. Kemarin awal-awal apalagi video pertama 500.000. Aduh, susah nggak ya 500.000 pas lagi masukin 1 juta langsung. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Iya, makanya nanti di stres lagi dong. Iya, benar. Tapi benar. Sama satu tadi tuh Ki, paling penting. Kita sangat penting untuk melakukan apakah goal di awal kita tercapai atau enggak. Itu tercapai atau enggak. Apakah subscriber lu memang merasa bahwa channel lu ini sesuai dengan yang lu pengen. Benar. Tapi ini sekalian gue ini dikit ya. Rif biar jadi kelas Sabtu sebenarnya brand dan idenya lebih besar daripada YouTube channel. Jadi YouTube channel is just salah satu channelnya kelas Sabtu lah, kira-kira gitu. Jadi kita punya mimpi yang lebih besar yang ya mungkin nggak akan kita bahas di saat ini sekarang gitu. Nanti gue kirim PO-nya lah. Gue juga mikir gitu. Kok PO sih? Gue penawarannya paketnya. Penawaran. Gimana membranding bisnis Anda gitu ya? Iya. Bagus. Tapi ini menarik banget karena semua orang tuh punya masalah yang sama. Gue tuh beberapa kali di masa PSBB ini orang ngajak diskusi masalah itu, ngomongin branding. Baik dia bicara personal branding ataupun brandnya dia ya. Kemudian kebetulan gue ada beberapa temen yang ya tadi ya coba jualan lah, ada coba macam-macam lah. Dan semua sebenarnya kalau gue bilang isunya tadi sebenarnya ngomongin masalah marketing dan masalah branding. Gitu kira-kira. Jadi menurut gue sih ya relate banget ya. Jadi harus mulailah berpikir gitu, mulailah melihat, mulailah pakai empati, mulailah pakai target gitu ya. Iya, pokoknya starting point-nya adalah empati. Oke. Ya kan? Karena kuncinya produk ya akan dikonsumsi, akan digunakan atau bahkan sampai loyal orang ya. Itu karena produk itu sesuai dengan needs-nya dia. Yes. Dan lo nggak akan bisa tahu needs-nya dia apa kalau lo nggak empati sama dia. Nggak empati, betul. Oke. Rif, lo terus kan gini, lo tuh kan banyak beberapa nih. Pertama dari sisi experience field-nya ya. Jadi sales and marketing. Jadi lo
kayaknya mulai karir dulu sales banyakan ya. Ya, Terus sini lebih marketing. Terus udah gitu industrinya sempat di tobacco, sigaret, terus udah gitu home appliances, terus udah gitu personal care ya. Personal care pernah juga, terus sekarang di beverage gitu. Nah, gue sangat tertarik sama pertanyaan lu yang pertama sih. Lu ketika tanya, ini kelas 1, lu tanya pertama adalah kenapa lu bikin gitu. Ya kan? Lu kenapa lu bikin? Dan lu kan pernah ada di beberapa produk lah ya. Lu perlu banyak mengetahui dan mengimani kayaknya ya, atau lu perlu beneran bahwa ini produk yang paling keren lah, atau misalnya kenapa gitu ini bagus gitu ya. Gimana sih Rif kita menajamkan si why-nya itu gitu. Kalau misalnya karena orang kan banyak jualan nih, yang kemarin kan tadi Raki sempat cerita, misalnya kita small and medium enterprise itu gue bikin apa lah, sekarang banyak bikin makanan misalnya di rumah. Ya. Gimana kita tuh dimana kita tuh menajamkan bahwa ini why-nya, ini yang gue pengen. Karena itu kayaknya paling penting nih, itu yang pertama lu tanyain. Betul. Lu harus dapat dulu nih si what is it gitu ya, atau why. Kalau 30 detik ditanya nggak bisa jawab berarti enggak. Sekarang kan makanya kan ini pasti lo pernah tahu lah ya yang namanya consumer insight, research, ya kan? Nggak bisa lepas dari itu. Nah sekarang gimana skala kecilnya riset itu? Ya kan? Ya kan? Kita sebagai pemilik brand lah, ya kan? Atau punya usaha gitu ya. Ya lu harus tanya dengan konsumen lu. Ya, kenapa? Apa ininya? Kan sekarang gini ya, kadang-kadang kan sebenarnya rumah makan Padang itu udah ngasih clue-nya, Bin. Ya enggak? Kalau nggak enak kasih tahu kita, kalau enak kasih tahu teman. Itu tolong jadi tagline kita ya. Iya, itu udah paling benar. Cuma apakah itu diaplikasikan atau enggak, Bin? Itu sih. Iya kan? Jadi memang bagaimana mengasah itu, Bin, ya. Nggak ada lain selain ala bisa karena biasa, Bin. Jam terbang bagus. Luar biasa. Jadi lu sebagai pemilik brand, punya brand gitu ya, brand owner gitu, lu harus tanya terus. Lu harus berdialog kan. Sekarang kan iya, lu harus berdialog dengan konsumen. Dan harus reguler kayaknya. Maksudnya ini bukan sesuatu yang sekali dapat berarti ya. Nggak bisa, Bin. Tanya lagi, cek relevan lagi, atau kayak ini mungkin insight juga sih menurut gue. Jadi kita bukan cuman apa-apa nih, udah gue dapat ini artinya bukan gini gitu. Ternyata lu harus begitu keluar lu tanya lagi, cek lagi gitu ya. Iya, sebenarnya makanya tadi kan yang paling penting itu adalah lu tahu objektif awal nih, goal awal nih mau jadi apa, ya kan? Sehingga pada saat lu bertanya ke orang, ya, pertanyaan lu tuh akan secara nggak sadar ngelit lu ke pertanyaan yang akan menjustifikasi goalnya lu. Iya dong. Misalnya, ya kan? Misalnya lu jual lontong lah, ya kan? Terus lu nggak mungkin dong nanya pertanyaan ke konsumennya lu gitu ya. Gimana Bu lontongnya gitu kan? Oh iya, enak gitu kan? Oh iya, kita udah seneng kan? Iya. Karena jawaban dia positif. Iya. Ya kan? Harusnya digali lagi dong. Yang bikin enak apa ya? Ya kan? Bahkan jadi insight itu juga bukan karena lu melakukan sesuatu karena itu karena itu jelek doang. Kalau bagus berarti hanya yang bagus gitu. Itu yang lu emphasize dong. Iya enggak? Iya. Jadi lu harus tahu juga orang tuh suka karena apanya. Kenapa? Gitu. Jadi lu harus both side. Orang nggak suka karena apa? Orang suka tuh kenapa? Ya kan? Jadi kadang-kadang kita suka kan, gimana lontong, enak, makasih ya, nanti datang lagi ya. Habis lupa, ini yang bikin enak tahu, coy. Lontong yang lembut atau apa nih, gitu. Atau yang jual, atau si penjualnya, gitu.
Bisa jadi. Iya. Gitu. Jadi memang harus dipaksain, Bin. Nggak ada. Menurut gua semua marketing itu sebenarnya common sense, Bin. Common sense, nggak ada yang saintifik lah. Ya kan? Ada orang punya kebutuhan, ini ada produk bisa memenuhi kebutuhannya. That's it. Rumusnya itu doang kok. Iya. Ya. Iya. Makanya lu move pun dengan membawa prinsip yang kurang lebih sama. Betul, ya, jadi kan tadi gue beberapa kali pindah gitu ya. Iya. Industrinya juga beda-beda gitu ya. Iya. Karena bukan produknya yang penting, Ben. Tapi proses berpikirnya kan yang penting. Gila, dalam banget ini. Gila. Dulu kuliah, kok lu nggak ngomong-ngomong kayak gini sih, Rin? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena gue kuliah di akuntansi. Ini manfaatnya ya. Iya. Udah. Tapi ya, Bin, ya. Iya. Akuntansi itu walaupun gue murtad dari akuntansi ya. Ya. Gini. Ada untungnya, Bin. Nah, penting nih. Apa nih? Somehow tuh kan gini, kadang-kadang orang kan suka, kalau lu perhatiin lah, pasti di perusahaan lu juga ada orang marketing, ada orang sales lah. Iya kan? Iya. Di satu sisi ada orang finance lah. Ya kan? Iya. Nah, biasanya orang sales sama marketing kan yang penting supportnya mana nih? Mau jual. Dia mikir top line doang. Iya. Ya kan? Dia nggak mikirin bottom line-nya nih. Ya kan? Sampai EBIT gimana. Jangan lu tanya ya, gimana cara ngitung sampai EBIT. Kan? Tapi gue tahu konsepnya itu. Ya, tapi gue tahu lah istilah itu. Nah, itu dia, Bin. Karena gue tahu EBIT itu apa. Ya kan? Sehingga pada saat gue bikin planning, ya kan? Gue harus juga mikirin kalau bottom line yang nggak gue jaga, nggak sustain nih bisnisnya ya. Iya dong. Nah, di situ tuh ilmu akuntansi tuh. Yang 5% itu gue manfaatin. Karena kan 5% di penentu ya. 5% di penentu. Iya. Yang tersisa dari 5% di dalam hati, tapi itu dalam. Jadi memang ada manfaat lah. Pasti. Iya. Ini menarik juga ya ininya ya. Jadi ini lu adalah orang sales marketing yang minimal ada sense of ininya ya, cost gitu ya. Iya. Cost, sense of numbers. Iya, betul. Dari sisi ini, jadi nggak asal ini ya. Jadi dan sebenarnya kayaknya bicara akuntansi itu ya, kalau gue sih gambaran besar kalau yang gue dapat, yang cukup penting dari belajar akuntansi itu adalah systematical dan logical thinking-nya. Nah, kalau gue sih berasa, iya betul. Gue berasa itu ngebantu banget dalam karir loh. Jadi berpikir sistematis, berpikir logis gitu. Kalau ya bicara kenapa semua harus balance tuh, jadi kalau ngelihat sesuatu juga kan ngelihat kanan dan kiri gitu. Iya kan, ngelihat dua sisi. Kanan kiri seimbang ya. Kanan kiri seimbang. Raki juga dulu waktu kuliah nggak mungkin ngomong gitu. Iya benar sih, itu emang benar sih. Mungkin mungkin benar juga kali, make sense juga. Jadi kan kalau misalnya gue dari marketing sama saya cuma mikirin spending doang, kan, nggak mikirin gimana nanti impact-nya, profitability segala macam. Ya kan, gue tau lah istilah tuh, tapi jangan disuruh ngitung dong. Iya. Kan sekarang udah ada spesialisasinya. Iya. Jadi ya udahlah. Menurut gue bermanfaat lah. Iya. Kayak misalnya nih, di dunia gue tuh paling penting tuh apa istilah accrual ya? Accrual itu istilah akuntansi kan? Iya. Iya, betul. Betul. Accrual basis, iya. Iya dong. Akhir tahun kan gue harus bikin accrual kan? Oh, oke. Iya dong. Tapi accrualnya jangan dimainin ya. Ya, itulah Wan yang gue bilang. Gue basicnya akuntansi, gue tahu tuh. Oh iya. Mana yang bisa diatur accrual-nya. Oh iya benar.
Ya kan? Biasa. Tapi benar ya, accrual tuh istilah akuntansi ya, benar ya. Bagus. Luar biasa. Iya. Waduh, seru banget nih. Seru ini. Gitu. Oke. Jadi mungkin hikmahnya akhirnya di taraf umur tertentu, setelah beberapa tahun kita akhirnya jadi mengerti apa faedah dan fungsi dari akuntansi itu ya. Ada. Ada. Banyak. Ya kan? Dan lo tahu kan, yang gua manfaatin baru 5%-nya doang. Baru 5%. Lu bayangin. Kalau seluruh ilmu lu ketika kuliah itu lu keluarkan, wah. Gua jadi finance director berarti. Finance director yang bisa marketing gitu ya. Iya, Itu luar biasa loh, Rif. Iya. Pasti itu luar biasa banget. Mungkin bisa nge-boost marketing dan sales-nya si perusahaan. Betul. Ya, gitu lagi. Gue jadi penasaran satu hal nih. Selama lu berkarir di dunia sales and marketing, terus lu ngejual berbagai macam produk di berbagai industri, lu pasti ya, balik lagi yang kata saya bilang, lu harus mengimanisi produknya itu kan, bahwa ini adalah produk yang terbaik gitu ya. Tapi pernah nggak sih lu merasa bahwa produk yang gue jual ini sebenarnya produk yang B aja gitu? Cuman gue harus meng-advertise ini atau mem-marketing, nge-branding produk ini jadi kayak produk yang paling baik di pasar gitu. Tapi masalahnya adalah, lu pernah nggak sih ngalamin dilema itu? Master Kobusir. Gini. Tadi yang gue bilang, Wan, nggak ada yang namanya brand nomor 1 itu nggak ada. Yang ada tuh cuma kecap yang nomor 1. Kualitas nomor 1 ya. Semua kecap nomor 1, tapi ini yang terbaik. Makanya tadi gue bilang nggak ada namanya brand yang benar-benar ultimate, ya kan? Ada satu, Oli, top 1. Oh iya. Oh, itu nomor 1. Iya. Dari Amerika ya itu. Dari Amerika. Iya. Sekarang udah turun jadi top 10 dia itu. Gini, Wan. Sebenarnya gini. Integrity itu penting, Wan. Ya. Ya, jadi memang lo jangan ngibul lah. Ya kan? Jangan pernah ngibul. Karena apa? Karena hukuman konsumen itu tuh kejam banget, Wan. Apa hukuman konsumen tuh gimana maksudnya? Ya dia nggak beli lagi kan. Ya itu kejam banget. Tutup lah bisnis lo. Iya. Ya kan? Dia nggak beli lagi, dia kecewa segala macam gitu. Nah, jadi gini, makanya nih, Iwan kan dari tadi arahnya eksploitasi lah. Oh iya, negatif. Gini. Sales from the dark side. Iya, benar. Gini, itu prinsip sih menurut gua ya, bahwa kita harus ada integrity, harus jujur nih. Ya kan? Nah, tapi karena tadi konsepnya bahwa tidak ada barang yang nomor 1, tidak ada yang bagus banget dan nggak ada yang jelek banget, ya. Tapi suatu barang itu adalah pasti ada bagusnya dan pasti ada jeleknya. Iya. Ya. Iya. Lu emphasize yang bagusnya dong. Iya. Ya kan? Kan maksud gue gini loh. Kita kan nggak harus gini, gimana kalimatnya? Gini deh. Kita itu dibilang jujur, ya, itu kan kalau kita mengatakan yang sebenarnya kan. Ya nggak? Bukan berarti kita harus menceritakan jeleknya kita juga. Iya. Iya kan? Jadi dengan menceritakan yang bagusnya, emphasize yang bagusnya, ya kan? Jujur dong, kan bener dong, ya kan? Tapi dengan tidak menjelaskan jeleknya, kan lo nggak bohong, Bang. Bener sih. Jadi pintar-pintar lah kita. Benar. Mengemphasize bagusnya. Jadi pertanyaan sesuatu itu bukan seperti menjawab pertanyaan interview dari HRD ya. Kita jelaskan positif dan negatif dari diri Anda gitu. Itu juga pertanyaan itu coba lo tanya sama Arif, pasti dia pinter jawabnya.
Iya. Ya kan? Jadi jangan maksud gue makanya tadi basicnya adalah nggak ada barang yang B aja itu nggak ada. Barang itu yang ada adalah bagus untuk orang yang tepat dan bagus untuk orang yang salah. Nah, balik lagi sih ke situ aja baliknya lagi itu. Itu tuh prinsip dasarnya itu. Ya. Kecocokannya yang kita cari ya. Iya. Gitu. Nah, gini Wan. Kenapa mungkin lu punya persepsi seperti itu, ya kan? Karena bisa jadi begini. Persepsi apa, maaf? Saya bisa yang tadi misalnya gini, mungkin lu lihat satu produk, ya kan? Produk itu sebenarnya bukan untuk lu pakai, bukan lu segmennya. Oh. Kan? Ya, kebayang ya arahnya. Iya. Nah, lu ngerasa si brand ini bullshit nih brand gitu. Iya. Benar. Karena lu bukan segmennya, tapi si brand ini terhadap segmennya luar biasa. Oh, iya betul. Itu terjadi sama sinetron lawan Indonesia. Oke. Buat lu kan apaan nih? Gitu. Iya. Kalau anak Netflix Wan. Enggak sih. Popcorn time. Iya kan? Indo XX1 ya. Gitu. Iya. Itu iya banget loh. Itu iya banget. Kalau ngelihat apa namanya cara marketingnya orang ya. Itu kan sebenarnya gitu ya, Rif ya kayaknya kalau dia nyasar ke segmen mana berarti cara marketingnya harus sana misalkan. Iya dong. Segmennya dia memang apa namanya penggemar dangdut ya, tentu aja dia akan marketing dengan cara dangdut gitu orang apa namanya segmennya dia itu gitu kan. Iya. Kan gitu. Benar banget. Nggak ada cerita yang lain-lain, makanya tuh yang paling penting kan gitu kan. Nah, coba Ki, gue tanya Ki, lu pernah nggak lihat iklan Volvo Ki? Terbaru. Volvo terbaru. Gue jarang nonton TV ya, Rif. Wah, luar biasa. Berarti artinya lu bukan segmennya Volvo Ki. Gila itu dalam banget loh. Karena lu adalah segmentasinya Mercy. Terus gue jadi inget-inget gue ngeliat iklan apa kemarin ya. Rata-rata mobil bekas sih, Rif, yang gue lihat dari kemarin. Karmudi apa gitu mulu yang keluar di Karsam. Iya, yang gitu mulu. Beneran deh. Mobil 123 gitu. Gimana Bin? Kena ya, Raki kena ya Bin. Iya. Tapi coba lu cek websitenya Volvo, pasti ada iklan terbarunya dia tahun ini. Ya iya itu websitenya Volvo. Enggak, maksud gue kalau gue buka Toyota nggak akan ada. Poin gue adalah, ya kan, Volvo itu beriklan. Iya. Tapi Raki dia nggak tahu iklannya apa. Karena bukan segmennya. Bener. Sedih. Iya. Iya nggak apa-apa lah. Loh, enggak. Justru kok kan sedih sih? Lu tuh juga Mercy sama Maserati, Ferrari. Tapi lo tahu dong iklan BMW terbaru Ki, tahu lah pasti. Tahu kalau BMW gue tahu. Makanya. Sebel ya. Ya lagi tapi bener juga ya. Kayaknya kita sudah banyak bicara malam ini ya. Luar biasa nih. Dan banyak sih ini banyak ini ya, Rip. Benar gue ini juga kan gue merasakan banyak jadi kayak step-step apa gitu. Jadi pengupasannya itu banyak yang bisa diaplikasikan. Gitu. Makanya ini salah satu yang paling berguna menurut gue. Salah satunya ada PR-nya juga yang gue catat di sini. Gitu. PR buat kantor sendiri ya, Bi. Iya itu loh. Bener banget. Jadi even untuk ini pun ya kan, gue punya target loh berapa viewers video gue nih. Kan gue udah lihat viewers rata-rata tertinggi lu berapa, gue udah lihat ya kan. Nah sekarang gue harus nyiapin dong nih kira-kira nih bisa jadi top one ya ini ya. Ini pembuktian ya, lo marketer sejago apa, bisa nggak lo mendobelkan viewer dari video ini? Nah itu bagus nih. Mari kita sama-sama perhatikan semua. Kan gue bukan yang punya kelas 1. Untuk menghargai Arif, nanti gue sengaja beli followers lah buat khusus buat video lu pakai top klik lah. Ini apa namanya penonton bayaran lu? Penonton bayaran. Iya, benar bayaran betul.
Jadi ya. Nice. Sip. Oke, jadi mungkin gitu dulu kali ya. Soalnya kita udah cukup lama juga nih. Iya, karena nanti kalau makin lama lagi semakin panas. Keluar nih. Iya. Invoice keluar. Pasti keluar ya. Walaupun gue belum nanyain pertanyaan, pasti sebagai seorang sales dan marketing, lo pasti berhubungan dengan SPG juga. Gue pengen nanya-nanya begituan. Cuman kita nanti buat di segmen lain deh. SPG yang baik. Sebentar. Kata siapa SPG? Siapa tahu SPB. SPB. Jadi kita ini diversity soalnya. Diversity. Iya. Rif, thank you banget ya. Menurut gue nih belajar banyak banget loh. Ya kayak Ebin juga buat kantor gue juga mikirin, buat yang lain-lain juga. Thank you berat, man. Oke. Sip. Pokoknya nanti kita lihat. Gue juga happy lah. Iya, kita lihat ini. Mudah-mudahan banyak juga yang bisa mendapat manfaat dari video ini. Dan tercermin dari tinggi rendahnya yang viewer ya kan. Dan komentar ya. Dan komentar. Engagement ya. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Tapi gue sebenarnya udah mikirin clickbait untuk video ini sih sebenarnya. Wah. Nah, kalau ntar lo kasih aja clickbaitnya. Dipasang sama kita. Kita lihat clickbait apa enggak? Nggak usah lah. Terserah lu lah clickbaitnya. Nanti kalau itu gua kasih tahu, ya kan Gi. Nah, nanti gara-gara itu tuh yang bikin viewersnya tinggi. Gua nggak mau lah. Baru viewers tinggi, dislike tapi tinggi. Berbahaya. Gua maunya tuh viewersnya tinggi emang karena bermanfaat. Iya. Oke, kelompok pencapir kelas Sabtu, makasih banyak. Ya, ini sekali lagi makasih banyak untuk Arif. Ya, hari ini kita akan ketemu di episode berikutnya. Alright. Thank you. Bye. Thank you semua. Thank you Arif. Thank you. Bye. Dewan. Ebin. Bye.